Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Ada satu ungkapan yang sering kali kita dengar. Al-kalamu ad-du'a. Perkataan, ucapan itu adalah doa. Apalagi jika ucapan ini berasal dari seorang nabi kepada umatnya. Ketika Nabi di akhir wafatnya beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Ya Rob, jadikanlah sakaratul maut umatku itu lebih ringan dibandingkan sakaratul mautku. Jadi ini adalah salah satu ucapan Nabi di akhir hayatnya yang kemudian menjadi doa kepada para umatnya. Tapi ternyata ada satu doa dan ucapan yang kalau itu diucapkan walaupun main-main saja menjadi sebuah doa kepada orang lain. Siapa ucapan itu berasal? Ucapan itu berasal dari mulut orang tua, terutama seorang ibu. Maka tidak heran kalau kita mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut ibu kita, baik itu ucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu dalam keadaan senang ataupun marah, maka ucapan tersebut bisa berakibat menjadi doa terhadap anak-anaknya. Ibu ini adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Maka ada ungkapan yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anak-anaknya di antara sekolah-sekolah yang lain adalah ibunya. Wal abu mudiruha, dan ayah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus saling bersinergi dengan guru-guru yang ada di sekolahnya sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas nantinya. Baik berkualitas secara keilmuan maupun secara keimanan. Ibu yang baik adalah ibu yang bisa mengarahkan anaknya kepada jalan yang Allah ridhoi. Mengarahkan anaknya untuk lebih dekat kepada Allah. Dan ibu yang baik tindakan maupun ucapannya adalah sesuatu yang selalu bisa diteladani baik oleh anak-anaknya. Banyak kita lihat kisah para nabi terdahulu. Kisah orang-orang solih terdahulu, di mana ada yang ayahnya baik, tapi ibunya tidak baik. Ada yang ibunya baik, tapi ayahnya tidak baik. Tapi juga ada yang kedua-duanya baik, dan juga ada yang kedua-duanya tidak baik. Itulah kisah para rasul, para anbiya, dan orang solih terdahulu. Satu kisah yang sangat menarik sekali adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dia punya anak bernama Kan'an, di mana anaknya adalah anak yang durhaka, tidak mau ikut naik ke bahtera perahu Nabi Nuh. Dan ternyata salah satu kedurhakaan dan salah satu sifat melawan anaknya itu adalah turunan dari ibunya. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika ada seorang ayah yang baik dalam suatu keluarga, tapi ibunya tidak baik, maka bisa jadi itu mencontohkan ketidakbaikan juga terhadap putra-putrinya. Tapi berbeda halnya ketika ayahnya tidak baik, di satu sisi ibunya orang baik. Siapa di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mempunyai seorang ayah bernama Azar. Azar ini sosok pemahat patung yang sangat terkenal, masyhur di kala itu. Siapa orang yang tidak kenal dengan Azar? Walaupun anaknya berbeda keyakinan dalam meyakini Tuhan pencipta kala itu, tapi Azar adalah orang yang sangat memahami dan meyakini bahwa Tuhan itu adalah patung-patung yang disembah. Ternyata apa yang terjadi, Azar ini seorang yang durhaka terhadap Allah. Dia tidak mempercayai ajaran dari anaknya.
Tapi dia punya satu sosok istri yang sangat-sangat solihah. Tidak lain dia adalah ibunda dari Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Ibrahim tumbuh menjadi seorang yang baik. Bukan hanya jadi orang yang bermanfaat buat sekitarnya, tapi juga menjadi seorang nabi. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Inilah bentuk keberagaman dalam suatu keluarga. Ada yang ayahnya baik, ibunya tidak baik. Ada yang ibunya baik, ayahnya tidak baik. Tapi ada yang kedua-duanya baik. Jadi inti dari permasalahannya adalah ketika ayahnya tidak baik, ibunya baik, maka anaknya punya potensi menjadi anak yang baik. Tapi ketika ayahnya tidak baik dan ibunya juga tidak baik, maka jangan diharapkan kalau anak tersebut tumbuh menjadi anak yang baik. Banyak sekali kisah para orang soleh terdahulu di mana seorang ibu itu bisa menggunakan lisannya untuk kebaikan anaknya. Karena lisan ibu ini bisa menjadi penuntun hidup anak-anak kita. Para ibunda yang ada di rumah, ketika kita marah terhadap anak kita, ketika kita sedang emosi terhadap anak-anak kita, sebisa mungkin yang keluar itu adalah doa. Sebisa mungkin marah kita tetap beradab. Dan sebisa mungkin ucapan yang kita keluarkan tidak menjadi fitnah ataupun keburukan bagi anak-anak kita. Ada ibunda dari Zaid bin Sabit, namanya Nawarah binti Malik. Beliau adalah salah satu ibu yang sangat-sangat terkenal dengan keberhasilannya mencetak generasi emas seperti Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit ini salah satu sahabat Rasul yang juga penulis Quran ketika itu. Jadi setiap ada hafalan Quran dari Rasul, beliau yang menuliskan. Nawarah binti Malik ketika kecil, anaknya Zaid bin Sabit, dia mendidik dengan didikan yang tepat. Suatu ketika Zaid bin Sabit menangis kepada ibunya. Ibu, bahasa kitanya seperti itu kalau menangis. Saya pengen ikut berperang dengan Rasulullah. Apa kata ibunya? Wahai anakku, apakah engkau sanggup ikut berperang di usia 7 tahun? Sanggup wahai ibunda, aku akan datang kepada Rasulullah. Apakah ibunya melarang anaknya? Tidak. Ibu yang baik ketika anaknya ingin melakukan hal yang baik, dia dukung. Dia bilang, nak, ibu tidak melarang kamu tapi juga tidak mengizinkan. Kalau kamu tetap bersikeras, silahkan datang kepada Rasulullah, minta izinnya sama Rasulullah. Anaknya datang kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang denganmu. Bolehkah tidak wahai baginda Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Beliau tertawa, kemudian duduk. Beliau memeluk Zaid bin Sabit mengatakan, wahai Zaid bin Sabit, jihad berperang di usia seperti ini, itu belum dikatakan boleh bagi anak-anak, nak. Engkau pulang sekarang, balik ke rumahmu, engkau melakukan jihad yang lain. Ternyata ada jihad yang lain selain berperang. Banyak dari kita yang menafsirkan makna jihad itu hanya berperang, melawan orang kafir, melawan orang yang tidak sependapat dengan kita, melawan orang yang murtad keluar dari Islam dan lain sebagainya. Padahal jihad itu ada banyak macamnya. Jihad, salah satunya ibu yang melahirkan anaknya ke dunia, itu termasuk jihad. Belajar kita mencari ilmu agama, mencari ilmu lainnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu juga termasuk jihad. Jadi ketika itu Zaid bin Sabit pulang kepada ibunya Nawarah binti Malik mengatakan, ibu, saya tidak boleh ikut perang sama Rasulullah. Apa kata ibunya? Nak, sudah, kata Rasulullah, jihad kamu adalah belajar. Mari nak, ibu tuntun. Jadi ibu yang baik itu mulutnya tidak menghancurkan mental anaknya. Kebanyakan zaman sekarang ibu-ibu yang ada adalah ibu-ibu yang cepat mendikte anaknya, menghancurkan mental anaknya, membuat down diri anaknya. Mah, aku cantik gak mah? Ih, kamu mah gak cantik, cantik kan anak tetangga, kata ibunya. Mah, kok aku gak bisa matematika ya? Ya emang kamu kurang pinter sih, coba deh pinter kayak anak tetangga. Jadi mentalnya sudah dibuat down terlebih dahulu dengan ucapan ibunya. Dari mulai fisiknya, kecerdasannya, kebisaannya, dan lain sebagainya. Buat para ibu semua yang ada di rumah, khususnya saya, mari sama-sama kita jaga lisan kita. Kita jaga ucapan kita. Karena al-kalam ad-du'a. Ucapan itu adalah doa. Syekh Abdul Fattah Abu Gudah pernah mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mustarsyidin. Beliau mengatakan
ada satu doa yang harus kita dawami setelah kita sholat ataupun dalam keseharian kita. Apa doanya? Doa ini bagus sekali jika diucapkan, didawamkan, dan terus diamalkan untuk para orang tua, khususnya para ibu-ibu sekalian. Allahumma ja'al sumti fikron, wa nutki zikron, kata Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Ya Allah, jadikan lisanku ketika diam itu menjadi berfikir. Hati-hati. Diamnya dia berfikir, wanutki zikron, dan ketika aku berbicara, mengeluarkan kata-kata dari lisanku, itu yang keluar adalah zikir. Apa maknanya dari doa ini? Maknanya adalah ketika kita ingin berkata apapun, difikirkan terlebih dahulu. Fikirkan berulang kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Cocok atau tidak ya? Berguna atau tidak ucapan kita ya? Pantas atau tidak ucapan ini diucapkan, apalagi ucapan tersebut kita tujukan kepada suami kita. Kita tujukan kepada anak-anak kita. Berapa banyak kehancuran pernikahan, berapa banyak kehancuran rumah tangga, berapa banyak kehancuran mental anak-anak, dan berapa banyak permasalahan rumah tangga yang timbul, itu disebabkan awalnya karena lisan seorang istri. Suami ngasih uang belanja sedikit sama istrinya, kata istrinya udah nyumpahin, "Bang, gua doain besok lu di PHK mudah-mudahan dari kantor." Esokan harinya suaminya di PHK. Dia minta uang belanja, "Bang, uang belanjanya mana?" "Lah kan kemarin mama yang doain di PHK." Nah, artinya lisan ini ternyata menjadi doa, baik kepada suami maupun kepada anak-anaknya. Oleh karenanya ketika marah kepada anak kita, sejengkel apapun hati kita, seemosi apapun kita dibuat oleh anak kita dalam melakukan hal-hal tertentu, usahakan keluarnya adalah kebaikan. Para jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pernah dan tentunya sering mendengar Syekh Sudais, salah satu imam besar Masjidil Haram yang sangat terkenal baik dengan suaranya yang indah maupun dengan hafalan Qur'annya yang merdu dan seringkali dibaca. Apalagi yang sudah umroh dengan haji itu pasti sering mendengar ucapan Syekh Sudais, sering mendengar bacaan Quran beliau ketika memimpin sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ternyata usut punya usut, Syekh Sudais ini sebelum dia menjadi seperti sekarang, seorang imam yang alim, yang faqih, seorang hafiz, penghafal Quran, kecilnya beliau, masa kecilnya adalah orang atau seorang anak yang ternyata bandel juga. Seorang anak yang susah dibilangin juga sama ibunya. Suatu ketika Syekh Sudais sedang bermain-main di tengah padang pasir. Beliau bermain bola dengan teman-temannya. Kata ibunya mengatakan, "Sudais, sudah sore nak, pulang nak. Irji ilal bait, ini mau maghrib nak." Tapi Syekh Sudais tidak mendengarkan perkataan ibunya. Dia tidak menuruti apa kata orang tuanya. Ibunya marah, jengkel, tapi tetap ditahan. Bahkan sumpah dan ucapannya pun yang jelek ditahan. Tapi keesokan harinya ternyata ibunya membuat acara kumpul-kumpul keluarga. Kalau bahasa Indonesianya di sini mungkin arisan, kumpul, halakoh ya. Sudah siap makanan, sudah rapi, tamu sudah datang. Ternyata anaknya yang kecil, Syekh Sudais yang kecil ini memberantaki makanan yang ada. Ditariknya satu meja yang ada makanan, hancur makanannya semua. Ibu-ibu sekalian yang ada di rumah, kalau ini kejadian kepada kita, saya yakin kita sudah marah, sudah mengumpat anak kita, bahkan sudah kita jewer sekencang-kencangnya. Tapi itu tidak terjadi kepada Ibunda Syekh Sudais. Ibunda Syekh Sudais ketika itu tetap marah, emosi, bagaimana tidak marah. Makanan kue yang sudah disiapkan sedemikian rupa ternyata dihancurkan seketika oleh seorang anak kecil, dan itu adalah anaknya sendiri. Apa yang keluar dari ucapan Ibunda Syekh Sudais? Beliau mengatakan, "Ya Sudais, idhab inta ilal masjidil haram, imamun hunak." Beliau mengatakan, "Wahai Imam Sudais, wahai anakku Sudais, pergi saja kamu sana ke Masjidil Haram. Pergi kamu, keluar dari rumah. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram nanti." Jadi itu salah satu sumpah yang baik. Ini kita kan beda, sebagai orang tua dikit-dikit nyumpahin anak yang gak baik. "Dasar kamu ngelawan mulu sama orang tua, mudah-mudahan besok kamu dicolong sama kuntilanak. Besoknya anaknya hilang.
Nggak tahu kita kemana, beneran dicolong kuntilanak atau dibawa orang. Nah ini salah satu doa dan ucapan dari seorang ibu. Oleh karenanya jadilah ibu yang teladan. Pertama dari ucapan, yang kedua dari tindakan. Dalam kitab Tankihul Qaul disebutkan alimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ajarkanlah anak-anakmu, ajarkanlah kebaikan, akhlak yang baik, ilmu yang baik, wa ahsinu adabahum, dan perbagus juga adab mereka. Dua hal ini harus ditanamkan dari orang tua kepada anaknya. Akan tetapi bukan hanya sebatas perintah saja, melainkan bagaimana juga tindakan, ucapan, dan teladan dari orang tua terhadap anaknya. Selain kisah Sudes tadi, Imam Masjidil Haram yang sangat terkenal, juga kisah dari Nawaroh binti Malik, seorang ibu yang luar biasa yang ucapannya tidak pernah menyakiti hati anaknya. Dan satu lagi ada kisah dari Hannah binti Fakut. Hannah binti Fakut ini adalah istri dari Imran. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita buka kitab suci Al-Quran ini, ada kita temukan salah satu surah namanya adalah Ali Imran, keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran itu sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran? Ternyata dari keluarga Imran inilah tumbuh generasi-generasi yang solih-solihah. Ayahnya Imran orang yang solih, ibunya Hannah binti Fakut, istrinya ini adalah orang yang solihah. Beliau punya anak berdua namanya Maryam binti Imran, seorang wanita yang juga dikenal oleh sejarah. Maryam ini adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Inilah salah satu keutamaan dari keluarga Ali Imran. Dan ini tidak lepas dari peran seorang ibu yang sangat luar biasa, yaitu Hannah binti Fakut. Apa yang dilakukan oleh Hannah binti Fakut, para jamaah sekalian? Maryam alaihassalam adalah seorang wanita yang suci. Bukan hanya suci secara kepribadian diri, tapi juga suci dari segala maksiat ataupun hal-hal yang menodai dirinya. Ibunda Hannah binti Fakut dengan ayahnya Imran itu lama tidak diberi keturunan. Ketika sudah lama, sudah tua, mereka baru diberi keturunan. Apa kata ibunya? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim, dalam surah Ali Imran. Kata ibunda Hannah binti Fakut mengatakan, aku bernazar kalau aku diberi anak laki-laki, maka akan aku titipkan anakku di mihrab masjid, di kamar-kamar serambi masjid, di mana anakku di sana nanti akan berbakti untuk mengurus masjid, rumah Allah. Ternyata yang lahir anaknya adalah seorang perempuan, Maryam alaihassalam. Tetap nazarnya dipenuhi, Maryam ditaruh di serambi masjid, disuruh untuk berbakti kepada Allah. Dan satu ucapan Hannah binti Fakut yang sangat-sangat baik dan patut kita contoh sebagai seorang ibu. Hannah ini ketika dalam kandungan dia sudah mendoakan yang baik kepada Siti Maryam. Banyak para ibu mungkin yang ketika mengandung anaknya ucapannya sudah ngalor ngidul kemana-mana, tidak lagi baik. Ketika dalam kandungan ibunda Hannah binti Fakut, ibu dari Siti Maryam alaihassalam mengatakan begini, Inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ada dua perkataan yang sudah menjadi doa dalam sejak kandungan, di mana Siti Maryam itu belum lahir ke dunia ketika itu. Kata ibunya, Inni samaituha Maryam, akan aku namai anakku walaupun dia belum lahir, namanya adalah Maryam, nama yang baik. Yang kedua, wa inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, dan aku mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbku, kepada Tuhanku, agar dia menjaga anakku nanti yang ada dalam kandungan ini beserta keturunannya, anak cucunya, agar dijaga oleh Allah dari segala gangguan setan maupun maksiat yang ada di sekitarnya. Maka tidak heran Siti Maryam ini sosok wanita yang sangat suci dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Allah jaga langsung Siti Maryam dari maksiat apapun.
Maka ketika dia mengandung Nabi Isa alaihissalam, banyak orang yang mencibirnya mengatakan bahwa dia adalah wanita yang berzina. Dia adalah wanita yang sudah mengandung anak terlebih dahulu sebelum menikah. Wanita yang sudah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi ternyata itu semua disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam ini adalah wanita yang suci. Innistofaituka wa toharuki wa nisauki 'alal alamin. Aku telah mensucikan dirimu, wahai Maryam, di antara perempuan-perempuan yang ada di alam semesta ini. Jadi perempuan yang paling suci di dunia ini adalah Maryam alaihassalam. Ini karena salah satu doa yang dikabul oleh Allah, dan doa ini berasal dari ibunya, Hanah binti Fakut. Para ibu sekalian, ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kita sedang mengandung anak-anak kita, usahakan doanya yang baik, diperdengarkan hal-hal yang baik. Kebanyakan orang zaman sekarang dan realitanya yang ada, kalau sedang mengandung itu malah anaknya diajak nyanyi, diajak berjoget, diajak mendengar hal-hal yang tidak baik, diajak menggibah oleh ibunya sendiri, diajak mengumpat dari sejak dalam kandungan. Padahal anak itu dari sejak dalam kandungan dia mendengarkan apa yang ibunya ucapkan, dan itu akan menjadi doa nantinya. Belum lama saya ketemu dengan salah seorang ibu dari penghafal Quran. Dia adalah salah satu juara hafiz di Indonesia, umurnya baru 6 tahun, seorang perempuan. Saya tanya kepada ibunya, Bu, rahasianya apa? Kok ibu bisa punya anak seorang hafidhah, usianya baru 6 tahun tapi sudah hafal Quran 30 juz. Kita yang mendengarnya malu. Berapa usia kita sekarang ini? Sudah kepala 2? Sudah kepala 3? Ada yang sudah kepala 4, bahkan sudah kepala 5 ke atas. Tapi Al-Quran saja ada yang belum lancar membacanya. Boro-boro menghafal, membacanya saja kita tidak benar. Kita kalah terhadap anak yang usianya 6 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Bahkan 30 juz sudah dikuasai semua. Saya tanya kepada ibunya, apa rahasianya wahai ibunda? Dia mengatakan, Ustazah, rahasianya adalah walaupun saya ini bukan seorang ustazah, saya bukan seorang guru, saya bukan seorang hafizah penghafal Quran, tapi saya sering berdoa sejak dalam kandungan, ya Allah, jadikan anakku ini nantinya orang yang ahli Quran, keluarga Allah yang menghafal Quran, orang yang dekat kepada Al-Quran, orang yang selalu mencintai Al-Quran, bahkan mengamalkan isi Al-Quran. Dan sejak dari kandungan, saya sudah membiasakan anak saya untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi bisa dicontoh oleh kita semua, sejak dalam kandungan, selama 9 bulan mengandung, ibunya 9 kali hatam baca Al-Quran. 1 bulan usia kandungan, 1 kali hatam. 9 bulan, 9 kali hatam. Setelah lahir anaknya, selama dalam gendongan, ayunan, dibacakan Al-Quran oleh ayah ibunya, walaupun keduanya bukan hafiz dan hafidhah. Anaknya baru bisa ngomong sedikit, yang diajarkan itu kalimat tauhid. Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Diajarkan surah-surah pendek terlebih dahulu. Jadi ini tidak mengherankan kalau anak tersebut dari usia sedari kecil sudah hafal Quran. Ketika 6 tahun, alhamdulillah 30 juz sudah dihatamkan untuk dihafal. Maka ini semua bisa menjadi ibrah bagi kita semua, wahai para ibunda yang ada dimanapun Anda berada. Bukan hanya para ibu saja, tapi juga para ayah, calon-calon ayah, calon-calon ibu nantinya. Jadikanlah lisan kita ini adalah lisan yang selalu mengeluarkan kata-kata baik. Apalagi jika ditujukan kepada keluarga kita, terutama suami dan anak-anak kita. Jadikan lisan kita ini adalah lisan yang penuh barokah, lisan yang selalu keluar kalimat zikir di dalamnya, dan lisan yang tidak pernah menyakiti hati orang lain ketika mengeluarkan sepatah kata apapun. Pikirkan dulu terlebih dahulu, jadikan lisan kita adalah lisan yang memberikan manfaat dan juga doa kebaikan buat orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.